Selamat malam Mas. Saya mau cari TV yang buat PS5 sih Mas. Buat PS5 Pak? Iya. Udah dapat barangnya? Saya sih udah punya. Oh. Baru banget dapet. Nah ini Pak, kalau boleh rekomendasi, Bapak kan pakai PS5. Kebetulan dari Sony. Kalau boleh saya tawarin produk Sony yang terbaik nih Pak. Oh baik. Untuk ukuran berapa inci Pak kira-kira Pak yang dibutuhin Pak? Maaf kalau di Sony itu dia sudah support 120 Hz sih. Oh ya pasti. Jadi gini, launching produk Sony dari PlayStation 5, dia itu minimal Bapak harus menggunakan TV yang 120 Hz. Nah di Sony kita punya line up tersebut. Kayak gimana Mas TV? Nah, Bapak kalau boleh tahu butuhin berapa inci dulu nih biar saya rekomendasinya lebih enak. Oh, kalau misalnya jarak nonton saya sih cuman deket sih Mas. Sekitar 2 meteran lah. 2 meteran. Nah, kalau misalkan Bapak pengen pakai ukuran 55, kita rekomendasi itu minimal 1 meter jarak nonton itu di 55 inch. Kalau misalkan Bapak mau pakai yang 65 kita juga ada. Baik display atau stoknya kita tersedia, itu minimal jarak nonton di 1,2 meter. Kira-kira Bapak mau pakai yang 55 atau 65? Yang size 55 aja tapi 55 jangan ya? jangan yang mahal-mahal Mas. Ya, kalau sekarang sih harga variatif Pak. Kalau misalkan Bapak mau pakai teknologi yang 120 Hz, kita ada 3 line up model. Oke. Yang pertama itu kalau yang Bapak butuhin untuk 55 ada seri X85, terus ada seri X90, sama yang OLED Pak. OLED kalau ya? Bapak nggak mau yang terlalu, bukan mahal ya Pak, misalnya Bapak nggak mau yang terlalu jauh lah gitu, bisa pakai itu yang seri ini. Kita lagi ada program promo, harganya nggak terlalu jauh. Atau Bapak mau sekalian yang ini nggak, ini harganya cuma beda sedikit. Bapak dapat harga di 15,5, tapi teknologinya sudah pakai sistem full array. Oh, kalau bisa bedanya? Nah, jadi gini Pak, kalau di LED TV itu ada 3 kriteria layar. Yang pertama, layarnya itu menggunakan HLED atau frame-nya di samping. Terus yang kedua, pakai teknologi direct. Sama yang paling tinggi itu menggunakan full array. Salah satu produk Sony kita udah pakai sistem itu. Nah, kayak gini nih Pak, nih contohnya. Nah, kalau full array itu dia tuh apaan sih Mas? Kalau full array itu dia kayak semacam apa sih, lampu apa sih? Ya, jadi gini Mas. Kalau untuk sebuah TV LED, dia masih ada yang namanya backlight atau lampu belakang. Oke. Tipe-tipe lampu belakang itu yang membuat hasil warna atau cahaya beda-beda. Nah, kalau untuk merek-merek lain, dia biasanya menggunakan teknologi HLED. Nah, frame-nya itu di samping Pak, dan cahayanya itu menyinari ke tengah. Nah, yang jadi PR, dia terkadang blooming seperti gambar di sini nih Pak nih. Nah, kalau untuk yang seri X85 ini, Bapak menggunakan teknologi yang namanya direct. Nah, kalau boleh, saya rekomendasi Bapak yang lebih bagus lagi itu pakai sistem namanya full array local dimming. Lampunya lebih kecil-kecil, sama zona lampunya lebih banyak. Oh iya sih, nah itu Mas. Saya sih emang buat gaming kan. Kalau gaming kan scene-nya gelap-gelap tuh Mas. Benar. Saya takut kayak yang sebelumnya saya punya LG Mas. Iya. Itu saat main di goa itu gelap banget, dan saat ada cahaya dia kayak bercak gitu Mas. Nah itu dia Pak. Jadi gini, kenapa saya nawarin Bapak ke seri ini? Yang pertama karena sistem lampunya sudah full array ini. Terus yang kedua, Sony mengeluarkan engine prosesor yang terbaru Pak. Karena Bapak suka atau buat gaming, ini dia untuk pengenalan objeknya benar-benar sangat baik. Nah, dibanding merek lain, ada beberapa TV loh Pak yang nggak pakai sistem prosesor ini. Nah, ini fungsinya dia ngebaca objek gambar. Nah, baik lagi Pak ke sistem lampu, seperti ini hasilnya Pak. Kalau misalkan antara HLED, direct sama yang full array. Oke. Nah, ini Pak, kalau misalkan Bapak pakai TV-nya itu yang HLED, biasanya akan berpendar di pinggiran objek gambar. Nah, ini sama kayak TV saya di rumah nih Mas. Sayang banget tuh Pak. Mungkin dulu belinya buru-buru kali ya. Ya, saya belum tahu yang namanya full array atau HLED gitu Mas. Nah, ini Pak. Nah, gimana sih kalau gambar produk TV yang menggunakan direct? Nah, ini komparasinya langsung Pak. Beda ya Pak ya? Beda sih Mas, iya benar. Walaupun di sini kelihatannya dia itu belum sempurna karena ini videonya aja nih Pak. Nah, kan kalau Bapak komparasi sama yang betul, ini, iya. bener-bener tuh Pak, bener-bener Bapak dapat produk yang kurang bagus. Nah, yang ini sama banget nih Mas, kayak di rumah saya nih Mas. Nah, itu yang disayangin Pak.
Terus Pak, kalau misalkan Bapak pernah dengar TV yang namanya QLED atau Nano, betul. itu Bapak jangan terlalu kaget dulu karena kalau untuk di Sony kita juga ada loh Pak produk itu. Cuman beda penamaannya aja Pak, biasa marketingnya Pak. Nah, jadi gini Pak, misalnya Bapak pernah lihat TV merek A atau B atau C. Yes. Nah, dia informasinya tuh bagus banget Pak. TV QLED dengan teknologi baru atau nanoscell dengan teknologi baru. Betul. Tapi kalau misalkan Bapak ada waktu untuk ngebaca, itu sebenarnya sama aja dengan Sony yang namanya terluminous. Nah, untuk generasi 2021 ini Bapak dapat sistem yang XR loh Pak. Bedanya itu dia nggak hanya ngebaca data gambar, tapi dia bikin 3D effect enaknya. Untuk objek to objek Pak. Nah, apa sih white color gamut atau yang biasa istilah orang elektronik itu WCG? Jadi satu TV LED menggunakan teknologi volume warna Pak. Nah, gitu tiap merek itu beda namanya. Nah, semakin TV itu bagus, biasanya color palette lebih luas, supaya Bapak nggak dapet blind color atau miss color. Jadi Bapak tetap dapat warna yang sempurna, enaknya gitu Pak. Kalau sistem WCG ini masuk buat game juga Mas? Oh ya, jelas pasti Pak. Jadi kalau misalkan contoh nih Pak, kalau di WCG, misalkan Bapak nonton film, warna kulit orang itu harusnya putih. Dia biasanya karena colorblind, jadinya tuh warnanya lebih putih lagi Pak. Nah, colorblind ya? Iya, kayak gitu Pak modelnya. Dia nggak bisa ngebaca warna Pak. Kalau misalkan Bapak nonton olahraga nih rumput, ya hijau aja tuh dia tuh. Nah, ini bedanya nih Pak. Kita juga ada produk OLED ya Pak. Jadi kalau untuk OLED ada Sony. Nah, kalau LED atau quantum LED display itu sama aja, hanya teknologi TV LED ditambahin volume warna. Sony punya nggak? Sony punya Pak. Ini namanya terluminous display. Nah, untuk generasi yang terbaru ini Bapak dapat yang seri XR. Nah, gitu Pak. Kalau saya cek di seri 85 itu dia nggak ada XR terluminous ya Mas ya? Ya, bedanya di situ Pak. Jadi kalau untuk sistem yang terluminous yang standar itu belum ada sistem 3D effect-nya Pak. Tapi kalau yang XR karena dia turunan mesinnya dari sistem kognitif sistem kerja ya? Ya, sistem kerja ini nih Pak. Ya, jadi gini Pak. Masing-masing merek itu berlomba-lomba membuat kecerdasan sistem secara artificial intelligence. Tapi Sony benar-benar di luar out of the box Pak. Dia itu bikin sistemnya itu pakai Bravia kognitif, itu ngebaca data otak manusia dia sistemnya enaknya tuh. Jadi Bapak nonton bener-bener nih, misalkan film A seperti John Wick gitu kan, itu scene filmnya bener-bener warnanya si artisnya itu Pak, jadi nggak berlebihan Pak. Iya, saya ngerti. Berarti kalau yang Triluminous biasa di 85J sama yang di XR itu berarti kalau yang di XR Triluminous itu diproses lagi ya Mas? Iya, bener Pak. Jadi bukan sekedar film ditampilin aja Pak, tapi ini diproses filter dulu. Pak, ini mohon maaf nih karena Bapak datangnya agak malam, tapi nggak apa-apa, nggak usah khawatir, ini tetap saya jelasin ya Pak. Baik Pak, baik. Nah kalau buat gaming itu dasarnya apa sih Mas? Yang pertama, kalau Bapak mau bagus itu pakainya full area local dingin. Terus yang kedua, itu TV harus minimal 120 Hz. Kalau enggak, Bapak nonton atau main game nih bola nih Pak, itu gambarnya kan jader, kayak gambarnya patah-patah gitu. Oke. Nah, pasti Bapak ngerasain di rumah nih. Sama ini Pak, kan kalau dari spesifikasi gaming Bapak udah dapet nih di seri ini, ya kan? Dan itu ada pengaturannya di HDMI 3 sama 4. Nah, gimana kalau misalnya Bapak komparasi buat nonton film? Nah, ini lagi nih Pak informasi dari saya. Nah, di TV itu tadi kan pembahasan di awalnya masalah teknologi volume warna. Nah, yang kedua ini ada yang namanya sistem high dynamic range. Nah, tiap-tiap merek dia mempunyai atau dia pakai lisensi teknologi yang seperti apa. Nah, kalau Sony, Bapak udah nggak perlu khawatir jika Bapak sudah pakai akun Netflix atau Apple TV atau HBO, Bapak udah bisa akses ke sini enaknya. Dan ini itu Mas, yang terbaru loh Pak. Ini loh Pak yang beda ini. Kalau misal Bapak pakai konten videonya ini HDR10, Bapak hanya dapat atau nikmatin fasilitas warna di 1 juta warna. Tapi kalau misalkan Bapak mainnya itu di Dolby Vision, nah ini Pak loncatnya. Iya. Loncatnya nih Pak nih. Besar ya Mas? Besar Pak. Nah, kayak gimana sih hasilnya Pak? Nah, kita langsung aja ya Pak. Iya sih, saya juga suka nonton Netflix juga sih Mas. Kalau misalnya Bapak pakai yang premium, itu sayang banget kalau TV-nya belum Dolby Vision Pak. Oke.
Nah, ini Pak, kalau misalkan Bapak ngeklik play film ini belum ada tuh keterangan yang namanya Dolby Vision. Tapi kalau kita cari film yang Dolby Vision Pak, CCTV ini udah enak nih Pak sistemnya. Bapak pastinya udah pernah nonton film ini dong, Iya, ya. ya itu lagi viral tuh. Nah, jadi gini Pak, di scene film Dolby Vision itu beberapa film udah terintegrasi dengan teknologi itu. Itu yang bedanya apa sih Pak? Nah, pertama Bapak dapat sistem codec-nya ini yang Dolby Vision. Terus yang kedua, dia biasanya udah Atmos. Oke. Nah, di saat kita play seperti ini ada hasil gambar yang beda Pak. Gimana sih? Kalau di sini kan demo toko ya Pak. Kalau demo toko kita harus setting dulu ke sini. Tapi kalau di rumah Bapak udah dapatnya itu otomatis. Namanya system selection. Seperti Bapak kalau misalkan di rumah pencet logo PS-nya, dia udah langsung masuk tuh ke PS-nya. Iya, Nah, di sini Bapak udah otomatis. Iya, oke. Ini buat nonton Netflix ya Mas? Nah, beda nih Pak. Coba saya cek coba. Nah, kalau Bapak, contoh kejadian kayak gini Pak nih, lagi terang, terus tahu-tahu lampu off, Bapak lebih enak lagi, tinggal aktifin yang namanya sensor cahaya. Ini fungsinya untuk apa? Ini untuk kesehatan mata kita Pak. Betul. Jadi si TV ini ngebaca ruangan Bapak, posisinya lagi gelap atau terang, dia akan ikut otomatis. Oh, dia punya sensor gitu ya Mas? Nah, itu juga Pak. Sensornya di mana itu Mas? Sensornya di sini Pak. Jadi Sony itu punya dua sensor. Yang pertama, dia bisa pakai sistem sensor cahaya. Terus yang kedua, kalau Bapak lagi mau perintah CCTV ini sudah built-in mic loh Pak. Satu-satunya TV yang udah built-in mic itu cuma dari Sony aja Pak sistemnya. Kalau saya ada sih di rumah, itu LG. Dia juga ada apa namanya buat Google Assistant juga. Tapi Bapak itu dari remote. Kalau sistem ini kita tinggal sebut aja Pak. Oke Google. Oh, dia langsung dari TV-nya Mas? Iya, Bapak tinggal aktifin aja mikrofon yang di sini. Ya, tinggal aktifin. Oh, Bapak tinggal sebut oke Google. Nah, si TV ini akan respon Pak. keren Mas. Nah, seperti itu Pak. Terus gimana kalau misalkan Bapak pengen nonton film, tapi belum ada teknologi Dolby Vision-nya? Karena Bapak nggak nonton Dolby Vision aja dong, nungguin. Bapak tinggal balik aja ke sini. Misalkan nih Pak. Tapi kalau buat apa suara bagus nggak TV? Oh, kalau suara Bapak jangan tanya. Cuman saya belum sampai jelasin di bagian sini Pak. Ini ada sistem terbaru namanya akustik multi audio. Kalau pada dasar TV itu hanya ngeluarin output suara dari konvensional sistem Pak. Betul. Hanya di bagian stereo. Betul. Tapi kalau untuk sistem sound yang terbaru, yang X90 ini Bapak dapat sistem namanya audio akustik multi audio ini, suaranya di kanan, kiri. Oh, dia ada berapa speaker Mas? Ada total 4. Jadi sistem konsepnya 2.2. Oke. Nah, kalau untuk di sistem Bapak pengen nonton film, ini ada namanya teknologi IMAX Enhance. Jadi nggak hanya mainnya itu di nuansa warna yang sistem Dolby Vision aja Pak. Tapi kalau misalnya Bapak punya konten film yang lama, warnanya noise-nya mau ditekan dan mau dibikin cinematic, itu bisa lagi. Nah, berhubung udah malam nih Pak, takutnya Bapak kemalaman. Ini saya mau kasih tahu kalau misalkan Bapak mau ngetes suara. Kalau Bapak cuma pengen dapat warna terang aja, itu di Sony sih gampang. Tapi kalau misalnya Bapak pengen dapat warna terbaik, pilihannya ini Pak. Saya play dulu ya Pak ya. Oke. Baru Hi-C 1000, satu-satunya vitamin C drink tanpa soda. Nah, Oh iya, suaranya dia surround juga ya Mas? suruh lokasinya Pak. Nanti dia tergantung membaca kontennya, film atau musik. Kalau musik stereo system, kalau untuk film nanti Bapak ada sistem surround. Oke. Dan remote yang terbaru ini Bapak nanti tinggal aktifin kalibrasi aja buat ngebaca ruangan Bapak. Oke. Gitu Pak yang terbarunya. Bapak kira-kira mau dikirim atau mau dibawa langsung unitnya nih? Oh, kalau saya sih mau bolang langsung, soalnya saya mau langsung coba ke PS saya Mas. Oh bisa Pak, nanti Bapak tinggal masuk ke settingan HDMI 3 sama 4 ya. Oh ya, oke. Ya udah, boleh deh Mas, boleh. Oh boleh Pak, tapi nanti boxnya disimpan dulu ya Pak untuk garansi toko. Kalau misalkan Bapak mau ngeklaim garansi toko 2 minggu. Baik. Jadi Bapak nggak perlu khawatir kalau belanja di sini. Kalau untuk garansinya itu Garansi resmi kita Sony Indonesia Pak. Oh iya. Gitu. Jadi Bapak nggak perlu khawatir. Kalau misalkan Bapak di area selatan, Bapak tinggal duduk manis aja. Kalau ada kendala, itu tinggal telepon ke 1.500 323. Tim teknisi Sony akan datang ke tempat Bapak. Oke, siap Mas. Siap. Nanti kalau butuh produk lainnya, kabarin saya Pak. Kalau Bapak butuh ukuran 75, 65, kita ada juga. Ya, nanti saya langsung menghubungi Mas siapa sih? Saya Mas Adi Pak. Oke, siap. Iya. Baik. Bapak udah ada member di sini?
Pas sebelumnya sih sudah ada. Boleh Pak. Boleh, Nanti iya. kita poinnya tinggal ditambahin aja ya Pak setelah Baik. Bapak beli Sony produk Baik, yang baik. terbaru ini. Baik. Mari Pak. Oh iya Mas, makasih. Iya